Kader PKB kritik tajam, Jokowi tinggalkan utang, IKN mangkrak, KPK melemah. Emang Jokowi jahat ya Bang? Ya? Seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Jadi Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia itu. Saya sebutnya kejahatan. Karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu, dan itu yang menyebabkan ya, defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang, untuk ketegangan sosial naik terus, segala macam hal sebenarnya di situ kan. Prabowo mau masuk pada rasionalitas ekonomi itu. Bapak-bapak dia udah bilang 8% pertumbuhan, itu artinya kayak bajai dikebut di jalan tol itu meledak mesinnya. Berantas itu 1,2 T zaman SBY berakhir, kemarin jadi 6,9 triliun utangnya sampai Juni. Adikarya dari 8,7 T jadi 25,3 T sampai September. Waskita 9,69 T menjadi 80,580. Nah ini betul kan Pak? Ya. 9 triliun lebih menjadi 80 triliun lebih, naik 71 triliun hutang. Wika dari 11 triliun menjadi 50,721 triliun, hampir naik 39 triliun. Dan HK Utama Karya dari 5 triliun menjadi 53 triliun. Dahsyat kan? Kemana uang ini? Utang-utang ini diapain ini kan? Nah, pasti banyak. Wah, mau ngerjain ini, ngerjain tol dan sebagainya. Tapi itulah rusak. Kata Pak Sartono, daya rusak tinggi sekali gitu. Kata Pak Sartono. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak, nanti pasti saya dikomplain. Pak, di dalam negeri ini yang punya duit banyak, Pak. Ngapain cari ke Singapura, ke Malaysia, ke Korea, ke Jepang, ke Uni Emirat Arab? Di sini banyak yang punya duit, Pak. Pasti ada bicara seperti asing di IKN, Pak, untuk keberlanjutan pembangunan ini seperti apa, Pak? Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Saya Yandri dari TV One, Pak. Tadi habis memberikan pidato, tadi banyak sekali dikerumuni oleh CEO. Apa yang mereka sampaikan ke Bapak? Terus gimana reaksi mereka? Nggak ada, minta foto aja. Seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP. Semua orang itu yang tidak mendukung Prabowo
itu ditekan habis-habisan, diancam karena korupsi isunya. lah. Iya kan, isunya. Diancam karena korupsi, kalau kamu nggak dukung, awas ini kasusmu saya buka semua. Kan banyak gitu. Saya enggak, saya bilang. Nah, saya memang nggak punya kasus apa-apa. Enggak, saya bilang. Sama kayak quotes-nya ya. Nah, orang tak jujur, hidupnya berasa disandra. Disandra. Mau berbuat apa nggak bisa. Gitu. Saya enggak tuh. Nggak ada yang nekan-nekan politik kepada saya. Waktu saya tahun 2019 yang gagal jadi cawapres itu juga begitu. Saya enggak ini, tapi saya diminta oleh Pak Pratikno, tentu melalui Pak Jokowi, melalui Pak Pratikno, Pak Teten, Pak Pramono Anung kan yang datang ke saya, Bapak diminta menjadi calon. Oke, sudah ditentir, saya sudah di coach bagaimana besok berangkatnya, gimana bajunya. Bapak, udah di briefing? Udah, ya sudah di briefing. Terus Bapak bicara apa ke wartawan, bicara apa gitu. Artinya itu memang benar. Tapi salah satu pesan yang saya dengar ketika Pak Jokowi minta saya, Pak Mahfud, nggak usah cari uang, nggak boleh. Waktu itu, itu sudah ada tim sendiri, gitu. Ya tapi waktu itu nggak jadi. Iya, nggak jadi, seperti Anda tahu tadi. Iya, mungkin rezekinya bukan waktu itu, Pak ya. Mungkin tahun ini mungkin ya, Pak ya. Iya, mungkin juga, tapi mungkin juga tidak, tergantung perkembangan. Tergantung ya. Harapannya begitu tentu saja. Harapannya begitu. 2 putaran apa 1 putaran, Pak? Wah, kalau bisa 1 putaran selesai lah. Kalau bisa, Pak ya. Dulu Jokowi bohong mungkin masih kita bisa anggap sebagai kebenaran. Tapi sekarang dia berkata benar pun kita sudah anggap sebagai kebohongan. Terus saya udah bingung, kita ini sudah kehilangan nilai kan sebenarnya. Tahu nggak bahwa kemudian ada pergeseran nilai yang menakutkan buat gua tentang salah, benar, baik, buruk, segala macam gitu loh. Termasuk yang ini. Mungkin betul yang dibilang Fahri tadi, bahwa politik selalu punya dua muka kan. Ya di sini dia bilang netral, ya di sini baliho diambilin. Ya di sini dia bilang harus menghormati konstitusi, ya di sini undang-undang dirubah di Mahkamah Konstitusi. Mungkin yang lu bilang tuh realita politik. Walaupun gua berangkat dalam konteks berharap politik kedepannya lebih baik, itu salah dan tidak bisa menjadi benar karena dia adalah realita politik. Artinya walaupun itu realita, nggak bisa kemudian kita tunduk pada realita dan bilang, oh itu benar. Kenapa? Karena selalu begitu kejadiannya. Nggak bisa. Kita ada di sini tidak untuk tunduk pada keadaan, tapi untuk merubah keadaan itu. Kita ada di sini bukan untuk tunduk pada realita itu, merubah realita itu, membuat politik dari tahun ke tahun semakin beradab, semakin bermoral, tidak hilang nilai-nilai kesetiaan, kejujuran dan sebagainya. Kan itu kita perjuangkan sejak 25 tahun yang lalu. Bukan gitu, Bang? Kalau kita lihat tadi Pak Ruki, kita sama-sama lihat jajak pendapat Litbang Kompas yang dibuat 27 sampai 2 Juni 2024. TNI Polri yang pertama, yang paling bawah adalah KPK. Sepanjang sejarah KPK berdiri, ini adalah titik terendah kepercayaan publik pada KPK, bahkan di bawah DPR. Pertanyaan saya Pak Ruki, apakah Bapak merasa tidak punya tanggung jawab moral, paling tidak ikut memperbaiki KPK? Begini Rosi, jujur aja saya kadang-kadang saya malu ketika orang mengenali saya sebagai pimpinan KPK. Karena Litbang Kompas ini harus bisa dipercaya loh. Saya percaya Litbang Kompas ini, dan akibatnya saya kehilangan kepercayaan diri untuk muncul. Begitu muncul di tempat publik, orang mengatakan, gimana nih KPK? Gimana nih KPK? Loh kok takon aku? Tanya dong sama yang benar. Saya kan udah 20 tahun yang lalu. Terus terang, hasil Litbang Kompas kali ini membuat saya kehilangan kepercayaan diri, kehilangan harga diri. Saya udah malu ditampil depan, padahal bukan kelakuan saya. Begitu. Jadi, kenapa diam saja? Kapasitas apa yang saya bisa terapkan? Andainya saya diminta, saya pernah membuktikan. Ketika tahun 2015, saya sedang duduk dengan enak, dengan nikmat, dengan bangga menjadi komisaris utama Bank Jabar Banten. Tiba-tiba presiden memanggil, wakil presiden memanggil, Mas Taufik, bantu saya selesaikan urusan di KPK.
Jawaban saya cuma satu, siap. Kenapa? Ini buat saya adalah sebuah country call. Yang kedua, KPK itu saya yang membantu membidaninya. Dia anak dari republik ini. Tapi saya membantu kelahirannya. Nah, ketika dia terpuruk, terjatuh, dan terlunta-lunta, nah saya sebagai orang yang dulu ikut membidaninya, terpanggil, saya tinggalkan semuanya itu. Saya coba memperbaikinya dengan segala dinamika yang terjadi di dalamnya. Nah, ketika telah dipilih pemimpinan yang baru, dalam hal ini katakanlah saudara Agus Raharjo dan kawan-kawan, ya saya serahkan kepada Agus Raharjo. It's your turn. Bukan saya lagi gitu. Tapi kalau diperlukan, katakanlah nasihat, ngobrol, ngundang makan siang, ngundang makan pagi. Mas Taufik ini gimana? Mas Taufik ini gimana? Saya, Pak Edi, Pak Panggabean pasti tidak akan segan untuk datang. Tapi itu tidak pernah mereka lakukan. Tidak pernah tuh para pemimpin KPK periode sesudah saya secara sengaja mengundang kita untuk ngobrol. Kecuali kalau ada kasus baru. Jadi ini yang saya sesalkan sebetulnya. Kenapa saya tanya ini Pak Ruki? Karena ada momen di persimpangan jalan sekitar tahun 2019 ketika ada undang-undang KPK yang kemudian membuat pegawai KPK menjadi ASN. Itu dianggap sebagai pintu masuk yang betul-betul menghancurkan independensi KPK. Saya sungguh tergelitik untuk menanyakan di mana Pak Ruki pada waktu itu. Kenapa Pak Ruki tidak ikut menjadi benteng yang mempertahankan KPK? Gaya saya berbeda. Saya bersama dengan Pak Eri, bersama dengan Pak Tumpak, bersama dengan Pak Amin, berempat menghadap langsung kepada Presiden. Langsung bicara, Presiden didampingi oleh Seknek. Secara terbuka kami sampaikan, Pak hati-hati, undang-undang ini bisa melemahkan KPK. Hati-hati Pak. Pak Eri juga sudah menyampaikan. Pak Panggabean juga bicara yang sama. Pak Amin pun bicara yang sama. Cuma kami tidak demo. Demo bukan gaya kami yang sudah tua-tua ini. Tapi pikiran dan pendapat kita sampaikan langsung kepada pengambil keputusan, yaitu Presiden. Beliau mencatat dengan baik dan akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Hasilnya begitu. Ya, mau bagaimana? Apa saya mesti berdemo sendirian di depan Istana Negara? Kan enggak. Tapi kami berempat bukan tidak bertanggung jawab. Sudah menyampaikan secara terbuka kepada Presiden, face to face. Bukan cuma saya. Ada saya, ada Pak Tumpak, ada Pak Eri, ada Pak Amin. Pak Sarudin itu nggak ada. Jadi pimpinan jilid 1 sudah menghadap. Silakan ditanya kepada Pak Pratik. Bahkan Teten Mas Duki pun tahu waktu kita ngomong. Salah satu kader PKB, Umar Hasibuan memberi respon terkait jawaban Jokowi Widodo soal isu ijazah palsu. Sebelumnya, Jokowi mengaku sempat merasa sedih jika isu ijazah palsu ini maju lagi ke tahapan hukum berikutnya. Sebetulnya saya ini merasa sedih jika kasus ijazah palsu ini maju lagi ke tahapan berikutnya, kata Jokowi. Saya kasihan tapi ini kan sudah keterlaluan, jadi kita tunggu proses hukum, sebutnya. Merespon hal ini, Umar Hasibuan melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya memberi pernyataan keras. Ia mengingatkan peninggalan berat Jokowi yang di pemerintahan setelah menjabat selama 10 tahun lebih. Mulai dari utang negara hingga proyek-proyek mangkrak bahkan gagal yang tidak menjadi apa-apa. Apa Anda gak pernah kasihan 10 tenjet presiden ninggalkan ribuan triliun utang? Tulisnya dikutip Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025. Umar pun mempertanyakan rasa kasihan Jokowi dengan beberapa tindakan lainnya selama 2 periode menjabat itu. Dan rakyat yang bayar dan Anda pernah kasihan gak lihat KPK hancur, konstitusi diubah dan IKN mangkrak?